Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hulukati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, sesuai tugas yang diberikan oleh dosen pengajar kami, yakni Profesor Dr. Ibu Nofriyoula Kandoangko MPD. Di sini kami ditugaskan untuk meringkas materi yang berjudul Manusia Biologi. Nah, dalam materi Manusia Biologi ini terdiri atas 7 chapter. Chapter pertama membahas tentang sistem rangka otot dan integumen. Yang kedua, chapter 46 membahas tentang peredaran darah dan sistem pernafasan. Yang ketiga, ada chapter 47 membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Yang keempat, ada chapter 48 tentang sistem pencernaan dan ekskresi. Selanjutnya ada chapter 49 membahas tentang sistem saraf dan organ indera. Selanjutnya ada chapter 50 membahas tentang sistem endokrin hormon. Dan yang terakhir ada chapter 51 membahas tentang sistem reproduksi. Nah, dalam terselesaikannya tugas ini, tentunya saya tidak sendiri, akan tetapi saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yakni ada Abdul Majid Saliko, yang kedua ada Azaria Ladow, yang ketiga ada Darwin Ibrahim, dan yang keempat Fauzia Hulukati, yakni saya sendiri. Chapter 45, Sistem Rangka, Otot, dan Integumen. Rencana tubuh manusia. Tubuh manusia mulai terbentuk pada tahap paling awal perkembangan embrio. Sementara embrio adalah bola kecil pembagi sel, ia mulai membentuk jaringan dan organ yang menyusun tubuh manusia. Pada akhir minggu ketiga, embrio manusia memiliki simetri bilateral dan mengembangkan karakteristik vertebrata yang akan menopang posisi tubuh tegak. Rencana tubuh manusia tersusun atas jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, organ dan sistem organ, dan integrasi sistem organ. Struktur sendi-sendi. Sistem skeletal. Tubuh manusia dewasa terdiri dari sekitar 206 tulang yang tersusun dalam kerangka internal yang disebut kerangka. Variasi ukuran dan bentuk di antara tulang-tulang yang menyusun kerangka mencerminkan peran mereka yang berbeda-beda di dalam tubuh. Struktur sendi-sendi tersusun atas fungsi dan struktur tulang panjang, sumsum tulang banyak, perkembangan tulang, pemanjangan tulang, sambungan tetap, sendi semi movable, sendi bergerak. Sistem otot. Kontraksi otot. Sarkamer adalah unit fungsional dan kontraksi otot. Ketika otot berkontraksi, filamen miosin dan filamen aktin berinteraksi untuk memperpendek sarkamer. Filamen miosi memiliki ekstensi berbentuk seperti kepala oval. Filamen aktin terlihat seperti untaian manik-manik yang pelintir. Struktur otot. Serat otot rangka adalah satu sel otot berinti banyak. Otot rangka dapat terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan serat otot tergantung pada ukurannya otot. Jenis otot. Otot adalah organ yang dapat berkontraksi secara terkoordinasi dan mencakup jaringan otot, pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Fatigu otot. Sel otot menyimpan glikogen yang digunakan sebagai sumber energi ketika darah tidak dapat mengirimkan glukosa dalam jumlah yang cukup. Pemecahan glikogen melepaskan energi dalam jumlah besar, tetapi kadang-kadang cadangan itu pun habis. Kelelahan otot adalah ketidakmampuan fisiologi otot untuk berkontraksi.
Kelelahan otot adalah akibat dari penipisan VATP secara relatif. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini sering kali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya keringat atau lendir. Kata ini berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Epidermis. Epidermis atau lapisan luar kulit terdiri dari banyak lembaran sel epitel bersisik yang pipih. Lapisan atasnya sebagian besar terbuat dari sel mati. Sel-sel ini terkena bahaya lingkungan luar. Kelenjar kulit. Kelenjar kulit mengandung kelenjar eksoskrin, kelenjar yang mengeluarkan sekresi melalui saluran. Kelenjar eksoskrin utama kulit adalah kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kulit. Kulit merupakan salah satu organ terbesar tubuh manusia karena mengalami kerusakan seumur hidup. Lapisan kulit mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kuku. Kuku yang melindungi ujung jari tangan dan kaki terbentuk dari akar kuku di bawah lipatan kulit dan pangkal dan samping kuku. Saat sel baru terbentuk, kuku tumbuh lebih panjang. Seperti rambut, kuku terutama terdiri dari keratin. Tebal badan kuku sekitar 0,5 mm. Kuku tumbuh sekitar 1 mm per minggu. Rambut. Rambut yang melindungi dan mengisolasi tubuh diproduksi oleh sekelompok sel di dasar lubang kulit dalam yang disebut folikel rambut. Batang rambut terdiri dari sel-sel mati berisi keratin yang tumpang tindih seperti sirap atap. Chapter 46, Sistem Peredaran Darah dan Sistem Pernapasan. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau yang dikenal di dunia kedokteran dengan nama sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting, contohnya seperti nutrisi dan oksigen, dari jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ vital di dalam tubuh manusia yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian dari jantung. Proses yang terjadi dalam jantung. Vena cava superior. Jadi dalam vena cava superior dia mengirimkan terdioksigenasi darah dari atas tubuh ke atrium kanan. Sampai ke atrium kanan dia mengirimkan darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan mengirim darah ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis mengirimkan darah ke paru-paru. Vena pulmonalis. Ya, dalam vena pulmonalis, darah kembali beroksigen dan menuju ke atrium kiri dari paru-paru. Atrium kiri mengirimkan darah ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri mengirimkan darah ke aorta. Sampai ke aorta, dia mengirim darah yang beroksigen ke arteri koroner, otak, dan bagian tubuh lainnya. Organ peredaran darah lainnya yakni pembuluh darah. Jadi dalam pembuluh darah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi. Adalah pembuluh darah yang membawa darah beroksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Adalah pembuluh darah yang membawa atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5-10 mikrometer yang memungkinkan terjadinya pertukaran air,
oksigen, karbon dioksida, nutrien, serta limbah dengan sel di sekitarnya. Kapila berfungsi membawa darah ke dalam vena. Organ peredaran darah selanjutnya adalah darah. Fungsi darah yang pertama sebagai sistem pertahanan tubuh, 2. Pengatur suhu tubuh, 3. Darah sebagai alat pengangkut, 4. Berperan dalam proses pembekuan darah. 2 macam sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang dilakukan mulai dari jantung, kemudian mengalir ke seluruh tubuh, dan kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Komponen penyusun darah. Yang pertama ada plasma darah. Kandungan yang terdapat dalam plasma darah yang pertama ada air, berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain. Nutrisi, berfungsi sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Protein. Yang pertama ada albumin. Dia berfungsi mempertahankan keseimbangan air, mengatur volume darah. Yang kedua ada globulin. Fungsi membentuk antibodi. 3. Fibrinogen, berfungsi untuk mengumpulkan darah. Keempat, lisin, berfungsi untuk memecah antigen. Kelima, precipitin, berfungsi untuk mengendapkan antigen. Keenam, antitoksin, dia berfungsi untuk menetralkan racun. Yang terakhir ada opilisin, memacu sifat fukosit pada leukosit. Kandungan dalam plasma darah yang selanjutnya ada garam. Dia berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH, fungsi saraf dan otot, mengatur permeabilitas membran sel. Selanjutnya ada hormon. Dia berfungsi untuk mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Karbon dioksida, hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Terus ada sampah nitrogen, hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Terus komponen penyusun darah selanjutnya ada sel-sel darah. Sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan gaping darah atau trombosit. Proses pembekuan darah. Nah, di sini ketika kita mengalami luka atau cedera yang sehingga menyebabkan darah keluar, maka di sini trombosit itu akan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Dalam enzim trombokinase mengandung zat antihemofilia sehingga membentuk protrombin. Protrombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan membentuk trombin. Trombin dengan fibrinogen akan membentuk fibrin. Sehingga darah atau luka yang mengeluarkan darah akan digumpalkan sehingga terjadi proses pembekuan darah. Kandungan darah. Protein dalam darah beragam. Protein yang tidak sesuai dengan tubuh akan menyerang dengan cara aglutinasi. Contoh dari protein asing ini yakni ada antigen atau agglutinogen. Zat penolak disebut dengan agglutinin atau antibodi dalam plasma darah. Golongan darah. Pada tahun 1900, Karl Landsteiner, seorang ahli patologi, menemukan perbedaan agglutinogen dan agglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Nah, 4 golongan tersebut yang pertama adalah golongan darah A. Darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinogen beta. Darah yang eritrosit mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A. Golongan darah selanjutnya ada golongan darah AB. Darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak ada agglutinin. Terus golongan darah O.
Darah yang eritrositnya tidak ada aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin A dan B. Transfusi darah. Penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Nah, resipien adalah orang yang menerima darah, donor adalah orang yang memberikan darahnya. Golongan darah O disebut juga sebagai donor universal karena tidak memiliki antigen sehingga mampu mendonorkan darah ke semua golongan darah. Golongan darah AB disebut juga dengan resipien universal karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Lanjut, sistem pernapasan. Organ pernapasan pada manusia. Di sini ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, ada paru-paru kanan, diafragma, ada paru-paru kiri. Ini ada alveolus, bronkiolus, cabang vena pulmonalis, cabang arter pulmonalis, ada pembuluh kapiler. Di dalamnya sini ada karbon dioksida dan oksigen. Mekanisme pernapasan pada manusia. Yang pertama ada inspirasi atau udara masuk. Prosesnya, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuknya terangkat. Terus rongga dadanya membesar, tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil dibandingkan dengan udara yang ada di luar tubuh, sehingga menyebabkan udara masuk. Yang kedua ada ekspirasi atau udara keluar. Proses yang terjadi. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula. Yang kedua ada rongga dada mengempis. Tekanan udara di dalam tubuh lebih besar dibandingkan dengan udara yang ada di luar tubuh sehingga menyebabkan udara keluar. Chapter 47 tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, dalam sistem pertahanan tubuh ini yang pertama kita membahas tentang perlindungan non-spesifik. Ketika jenis virus yang disebut rhinovirus memasuki tubuh manusia, ia dapat menyebabkan flu biasa. Penyakit seperti pilek yang disebabkan oleh agen yang menyerang tubuh disebut penyakit menular. Bagian ini menjelaskan bagaimana tubuh manusia mengidentifikasi agen yang menyebabkan penyakit menular dan mempertahankan diri dari agen tersebut. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi patogen. Apa itu patogen? Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit. Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910, seorang dokter Jerman adalah orang pertama yang membuat prosedur langkah demi langkah untuk mengidentifikasi patogen tertentu yang menyebabkan penyakit menular. Nah, pada tahun 1870-an, Koch mempelajari antraks, penyakit ternak yang dapat menyebar ke manusia. Koch mengamati bahwa ternak yang sakit memiliki kawanan bakteri dalam darahnya. Ia berhipotesis bahwa bakteri ini menyebabkan antraks. Nah, di sini juga ada gambar. Gambar di sini bisa dijelaskan patogen haruslah ada penyakit dan tidak ada pada hewan yang sehat. Yang kedua, patogen harus diisolasi dari orang sakit, hewan, dan tumbuh di laboratorium. Yang ketiga, ada jarum suntik dan tikus. Saat diisolasi patogen, disuntikan ke hewan yang sehat. Itu hewan harus berkembang penyakit. Yang keempat, patogennya seharusnya diambil dari hewan kedua dan tumbuh di laboratorium. Patogen yang dibudidayakan dari hewan kedua seharusnya sama dengan patogen dibudidayakan dari hewan pertama. Next, garis pertama pertahanan. Hambatan pertahanan tubuh non-spesifik membantu melindungi tubuh terhadap patogen, apapun terlepas dari identitas patogen tersebut. Pertahanan non-spesifik termasuk kulit dan selaput lendir, membran mukosa, adalah jaringan epitel yang melindungi permukaan bagian dalam tubuh yang mungkin terpapar patogen. Kebanyakan patogen harus masuk tubuh untuk menyebabkan penyakit. Kulit berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen. Setiap kerusakan pada kulit memungkinkan patogen masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kulit juga mengeluarkan
keringat, minyak, dan lilin. Zat ini mengandung bahan kimia yang beracun bagi banyak patogen. Neutrofil adalah jenis fagosit yang paling melimpah di dalam tubuh. Sel pembunuh alami adalah sel darah putih besar yang menyerang sel yang terinfeksi patogen, bukan patogen itu sendiri. Nah, di sini juga ada gambar 472. Di sini dijelaskan bagian-bagian sistem pernapasan dilapisi dengan sel yang tertutup dengan pemukulan silia atau untayan keunguan. Patogen atau lingkaran keburuan yang menjadi terperangkap dalam lendir yang disekresikan oleh sel-sel intersapu ke atas, menjauh dari paru-paru. Selanjutnya, perlindungan khusus sistem imun. Meskipun pertahanan non-spesifik biasanya mencegah patogen merusak tubuh, terkadang patogen menerobos. Sebagai tanggapan, tubuh memulai garis pertahanan ketiganya, tanggapan yang ditunjukkan secara khusus pada patogen. Selanjutnya itu respon peradangan. Semua patogen yang melewati kulit atau selaput lendir akan keluar merangsang respon inflamasi. Serangkaian peristiwa yang menekan infeksi dan mempercepat pemulihan saat sel rusak baik melalui luka di kulit atau invasi oleh patogen. Beberapa sel yang rusak melepaskan histamin seperti yang dijelaskan pada langkah tersebut. Histamin adalah suatu zat yang meningkatkan aliran darah ke area yang terluka dan meningkat permeabilitas kapiler di sekitarnya. Di sini ada gambar, 3 gambar, yakni yang pertama telah dijelaskan, cedera memungkinkan patogen masuk melewati penghalang kulit. Terluka, sel melepaskan pembawa pesan kimiawi seperti histamin. Yang kedua, kapiler terdekat merespons dengan cairan bengkak dan bocor. Fagos melewati kapiler dinding dan menyerang patogen. Yang ketiga, fagosit menghancurkan patogen dan lukanya mulai sembuh. Lanjut, sistem imun. Sistem kekebalan, sel darah dan jaringan yang mengenali dan menyerang zat asing dalam tubuh, menyediakan pertahanan khusus tubuh. Sistem kekebalan melawan patogen dan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Sistem kekebalan terdiri dari beberapa jaringan dan sel darah putih. Komponen sistem kekebalan ditemukan di seluruh tubuh. Jaringan tersebut termasuk sumsum tulang, timus, kelenjar getah bening, limpa, amandel, dan kelenjar gondok. Sel darah putih dari sistem kekebalan disebut limfosit. Setiap bagian dari sistem kekebalan memainkan peran khusus dalam mempertahankan tubuh dari patogen. Sumsum tulang bahan lunak yang terdapat di dalam tulang panjang seperti tulang paha menghasilkan miliaran limfosit baru yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Timus, kelenjar yang terletak di atas jantung, membantu menghasilkan jenis limfosit khusus. Kelenjar getah bening yang terletak di seluruh tubuh di sepanjang pembuluh sistem limfatik mengandung limfosit. Nah, ada 2 jenis limfosit. Yang pertama sel B dan sel T. Sel B dibuat di sumsum tulang dan menyelesaikan perkembangannya di sana. Sedangkan sel T juga dibuat di sumsum tulang, tetapi menyelesaikan perkembangannya hanya setelah melakukan perjalanan ke timus. Nah, di sini tertera 3 gambar. Yang pertama ada patogen, yang kedua ada limfosit, dan yang ketiga ada antigen reseptor binding. Yang pertama patogen. Semua patogen tercakup dengan molekul yang berfungsi sebagai antigen dan menyebabkan limfosit untuk bereaksi. Yang kedua ada limfosit. Limfosit memiliki reseptor protein di seluruh permukaannya. Nah, perhatikan berbagai bentuk protein reseptor di limfosit yang berbeda. Semua protein reseptor pada sebuah limfosit individu adalah bentuk unik yang sama. Dan yang terakhir ada antigen reseptor binding. Protein reseptor pada masing-masing limfosit
mengikat antigen dengan bentuk komplementer. Jika limfosit tidak memiliki protein reseptor komplementer, itu tidak akan mengikat antigen atau pojok kanan atas. Nah, berikutnya respon suhu. Ketika tubuh mulai melawan patogen, suhu tubuh mungkin menaikkan beberapa derajat. Kenaikan suhu tubuh di atas normal 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit disebut demam. Nah, apa itu demam? Demam adalah gejala penyakit yang menunjukkan bahwa tubuh merespons infeksi dan beberapa patogen memicu demam, seperti halnya bahan kimia yang dilepaskan oleh makrofag. Seorang moderat demam dapat memperlambat pertumbuhan bakteri dan virus dan meningkatkan warna putih aktivitas sel darah. Namun, demam yang sangat tinggi berbahaya karena panas yang ekstrim dapat menghancurkan protein sel yang penting. Suhu lebih dari 39 derajat Celcius atau 103 derajat Fahrenheit bisa berbahaya, dan yang lebih besar dari 41 derajat Celcius atau 105 derajat Fahrenheit dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ini ada protein. Protein juga menyediakan pertahanan non-spesifik. Sekitar 20 protein berbeda membuat sistem pelengkap. Protein komplemen beredar di dalam darah dan menjadi aktif ketika mereka menemukan sesuatu patogen. Beberapa protein ini membentuk struktur berbentuk cincin yang menusuk membran sel yang terinfeksi, menyebabkan sel tersebut mati. Pertahanan non-spesifik lainnya adalah interferon, sebuah protein yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi virus. Interferon menyebabkan sel di dekatnya membuat protein yang membantu mereka melawan infeksi virus. Selanjutnya ada respon imun. Apa itu respon imun? Respon imun adalah serangan dua bagian terhadap patogen. Kedua bagian respon imun yang dimediasi sel dan humoral respon imun terjadi pada waktu yang bersamaan dan membutuhkan spesialisasi limfosit disebut sel T pembantu. Berikutnya ada mengakui patogen. Bagaimana limfosit mengidentifikasi antigen? Limfosit memiliki protein reseptor unik di seluruh permukaan membran selnya. Protein reseptor ini mengenali dan mengikat antigen yang cocok dengan bentuk 3 dimensinya. Permukaan sel bakteri misalnya dapat ditutupi dengan berbagai jenis molekul yang masing-masing berfungsi sebagai antigen dan menyebabkan limfosit bereaksi. Semua reseptor pada limfosit individu memiliki bentuk atau tipe yang sama, dengan demikian terikat pada jenis antigen yang sama. Tubuh dapat mempertahankan diri terhadap sejumlah besar patogen yang berbeda karena sistem kekebalan membuat miliaran jenis limfosit yang berbeda. Setiap jenis limfosit membawa reseptor unik. Kekhususan respon imun disebabkan oleh spesifisitas reseptor antigen pada limfosit. Selanjutnya ada respons kebun. Sitokin adalah protein yang dapat mempengaruhi perilaku sel imun lainnya. Pelepasan interleukin L oleh makrofag mengaktifkan lebih banyak sel T pembantu yang kemudian melepaskan sitokin kedua, interleukin 2. Berikutnya ada respon kekebalan yang dimediasi sel. Lebih dari satu jenis sel T menjalankan tanggapan kekebalan yang dimediasi oleh sel. Interleukin 2 merangsang produksi sel T pembantu lebih lanjut. Peningkatan sel T pembantu menghasilkan peningkatan interleukin 2 yang memungkinkan sel T membelah lebih cepat. Interleukin 2 juga bertanggung jawab untuk merangsang produksi sel T sitotoksik, kadang-kadang disebut sel T pembunuh, yang mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi oleh patogen. Selanjutnya ada respon kekebalan humoral.
Respon imun humoral melibatkan aksi sel B dan terjadi pada saat yang sama. Respon imun yang dimediasi sel terjadi. Seperti respon imun yang dimediasi sel, respon imun humoral dipicu pada saat makrofag menelan patogen, menstimulasi sel T pembantu. Pelepasan interleukin 2 merangsang sel B yang memiliki reseptor yang melengkapi antigen untuk membelah dan berubah menjadi sel plasma. Nah, apa itu sel plasma? Sel plasma adalah sel yang sangat terspesialisasi yang membuat protein pertahanan yang disebut antibodi yang dilepaskan ke dalam darah. Antibodi mengikat antigen tertentu atau menonaktifkan atau menghancurkan racun. Antibodi adalah molekul berbentuk Y. Kedua lengan dari Y identik dan setiap lengan memiliki reseptor yang dapat menempel pada antigen tertentu. Sel plasma dapat membuat hingga 30.000 molekul antibodi per detik. Selanjutnya ada respons kekebalan primer dan sekunder. Pertama kali tubuh bertemu dengan antigen, respon imun disebut respon imun primer. Respon sel memori terhadap infeksi selanjutnya oleh patogen yang sama disebut respon imun sekunder. Respon imun sekunder jauh lebih cepat dan lebih kuat, menghasilkan lebih banyak antibodi seperti yang ditunjukkan. Ingatlah, sel memori hanya melindungi dari patogen yang sudah ditemukan. Pilek dan flu ada pengecualian karena rhinovirus dan virus flu bermutasi dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, virus ini selalu menghadirkan antigen baru. Selanjutnya ada imunitas dan vaksinasi. Imunitas adalah kemampuan melawan penyakit menular. Seseorang yang kebal terhadap patogen dikatakan kebal terhadapnya. Salah satu cara tubuh memperoleh kekebalan terhadap patogen adalah dengan terinfeksi olehnya, menjalani respon imun primer dan bertahan dari penyakit yang ditimbulkannya. Cara lain yang lebih aman adalah melalui vaksinasi, memasukkan antigen ke dalam tubuh untuk menimbulkan kekebalan. Vaksinasi biasanya melibatkan suntikan vaksin di bawah kulit. Vaksin adalah larutan yang mengandung patogen yang mati atau dilemahkan atau bahan dari patogen. Selanjutnya ada masalah-masalah sistem imun. Kadang-kadang sistem kekebalan bereaksi terhadap antigen yang tidak berbahaya dengan cara yang dapat membahayakan. 3 contoh masalah sistem kekebalan tersebut adalah alergi, asma, dan penyakit autoimun. Yang pertama kita membahas alergi. Nah, alergi itu apa? Alergi adalah respon fisik terhadap antigen. Antigen dapat menjadi zat umum yang menghasilkan sedikit atau tidak ada respon pada populasi umum. Gejala alergi umumnya ringan, termasuk pilek, bersin, mata berair, atau kulit bengkak gatal. Namun, beberapa orang mengalami reaksi alergi yang ekstrim dan mengancam jiwa. Yang kedua ada asma. Alergi asma juga dapat memicu asma, gangguan pernapasan yang menyebabkan bronkiolus atau saluran udara paru-paru menyempit. Serangan asma terjadi ketika otot yang menutupi bronkiolus bereaksi berlebihan terhadap zat di udara. Zat yang dapat menyebabkan serangan asma antara lain asap rokok dan alergen yang seperti bulu binatang. Selama serangan asma, lapisan bronkiolus dan jaringan pernapasan lainnya juga dapat membengkak dan meradang, sehingga sulit bernapas. Gejala asma lainnya termasuk sesak napas dan batuk. Serangan asma itu serius. Ribuan orang di Amerika Serikat meninggal karena asma setiap tahun. Nah, di sini juga ada gambar 479. Nah, selanjutnya ada penyakit autoimun. Penyakit di mana sistem kekebalan yang menyerang sel organisme itu sendiri disebut penyakit autoimun. Limfosit yang mengenali dan bereaksi terhadap sel tubuh sendiri biasanya menghilang selama perkembangan sebelum menjadi berfungsi. Pengangkatan limfosit tertentu ini mencegah serangan yang diarahkan ke jaringan tubuh sendiri. Penyakit autoimun mempengaruhi organ dan jaringan di berbagai area tubuh. Sklerosis multiple adalah penyakit autoimun pada sistem
saraf yang menyerang orang dewasa muda. Pada penyakit ini sel T menyerang dan secara perlahan menghancurkan bahan isolasi yang mengelilingi sel saraf di otak, di sumsum tulang belakang dan di saraf yang mengarah dari mata ke otak. Nah, selanjutnya ada HIV dan AIDS. Sistem kekebalan biasanya memberikan perlindungan terhadap penyakit menular. Pentingnya sistem kekebalan dapat dilihat pada penyakit di mana sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik. Salah satu yang paling mematikan dari penyakit ini adalah AIDS. Sindrom imunodefisiensi didapat, di mana sistem kekebalan kehilangan kemampuannya untuk melawan patogen dan kanker. AIDS dikenal sebagai penyakit pada tahun 1981. Sejak saat itu penyakit ini telah membunuh lebih dari 22 juta orang di seluruh dunia. Selanjutnya, penyebab penularan HIV/AIDS diakibatkan oleh infeksi oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Begitu HIV memasuki aliran darah, HIV berikatan dengan CD4, protein reseptor di permukaan beberapa sel. Untuk memasuki sel, HIV juga harus terikat pada protein terkait atau koreseptor. Makrofag yang memiliki reseptor CD4 dan koreseptor yang disebut CCR5 seringkali merupakan sel pertama dari sistem kekebalan yang terinfeksi HIV. Virus mereplikasi di dalam makrofag dan virus baru dilepaskan melalui tumas. Proses ini tidak merusak makrofag. Replikasi virus HIV menghasilkan banyak mutasi. Selanjutnya dalam penularan HIV/AIDS ini terdapat beberapa fase. Yang pertama fase 1. Infeksi HIV fase 1 disebut fase asimptomatik karena gejalanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun jumlah virus meningkat karena replikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 4711. Nah, di sini tertera sel T pembantu yang terinfeksi HIV, masa abu-abu melepaskan ratusan partikel virus baru titik merah. Nah, sistem kekebalan mulai menyerang dan sel plasma membuat antibodi untuk melawan virus. Namun, mungkin perlu waktu beberapa minggu sampai jumlah antibodi HIV menjadi cukup besar untuk menghasilkan HIV positif. Orang-orang yang terinfeksi HIV mungkin merasa sehat selama fase 1 tetapi masih dapat menulari orang lain. Fase 1 dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Yang kedua ada fase 2, awal atau memburuknya gejala menandai dimulainya fase kedua infeksi HIV. Sel B terus membuat sejumlah besar antibodi melawan HIV. Namun seperti jumlah sel T terus menurun karena virus terus berkembang biak. Saat sistem kekebalan gagal, kelenjar getah bening menjadi bengkak dan kelelahan. Penurunan berat badan, demam, atau diare berkembang atau memburuk. Beberapa orang terinfeksi mungkin memperhatikan perubahan mental seperti kelupaan dan pola berpikir abnormal. Terakhir ada fase 3. Pada fase 3 ini jumlah sel T pembantu turun begitu rendah, sehingga mereka tidak dapat lagi merangsang sel B dan sel T sitotoksik untuk melawan penyerang. Akibatnya, jumlah antibodi anti-HIV turun dan tingkat HIV meningkat secara dramatis. Virus terus menghancurkan beberapa sel T pembantu yang tersisa. AIDS didiagnosis ketika jumlah sel T pembantu turun menjadi 200 sel per mililiter darah atau lebih rendah. Jumlah normalnya adalah 600 hingga 700 sel T pembantu per mililiter. Selanjutnya ada penularan HIV. HIV ditularkan melalui transfer cairan tubuh yang mengandung HIV atau sel yang terinfeksi HIV. Infeksi yang paling umum adalah kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Cara kedua yang paling umum adalah penggunaan alat suntik dan jarum suntik yang telah terkontaminasi darah yang mengandung HIV. Orang-orang yang menyuntikkan obat-obatan intravena dan yang berbagi jarum suntik berisiko sangat tinggi terkena infeksi. HIV juga dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya sebelum atau selama kelahiran atau melalui menyusui.
HIV tidak ditularkan melalui kontak biasa seperti berjabat tangan. HIV tampaknya tidak ditularkan melalui udara, air, dudukan toilet, atau melalui gigitan serangga. Kemungkinan infeksi melalui transfusi darah sangat rendah. Nah, selanjutnya ada vaksin dan pengobatan. Para ilmuwan yang mencoba membuat vaksin dan pengobatan untuk HIV, gen yang mengkode protein permukaan virus sering bermutasi. Akibatnya, varian baru virus dengan protein permukaan yang sedikit berbeda terus bermunculan. Untuk menghasilkan kekebalan yang efektif, vaksin melawan HIV harus merangsang sistem kekebalan untuk menanggapi banyak varian virus. Meskipun para peneliti sedang mengembangkan dan menguji beberapa vaksin untuk melawan HIV, belum ada yang terbukti efektif. Selain itu, HIV dengan cepat menjadi resisten terhadap obat-obatan. Ilmuwan kini merawat pasien dengan kombinasi 3 obat karena mutasi terjadi secara acak. Mutasi yang menciptakan resistansi terhadap ketiga obat tidak memungkinkan terjadi. Namun terapi ini seringkali mengharuskan pasien meminum 50 pil atau lebih dalam sehari. Banyak pasien yang terinfeksi HIV merasa rencana tersebut sulit dan mahal. Namun kemudian pengobatan multidrug adalah rencana paling efektif yang tersedia saat ini. Karena belum ada vaksin atau obat untuk infeksi HIV, satu-satunya cara untuk mencegah infeksi HIV adalah dengan menghindari perilaku berisiko tinggi. Chapter 48 atau bab 48, yaitu sistem pencernaan dan ekskresi. Sistem pencernaan. Organisme yang tidak melakukan fotosintesis harus mendapatkan fotosintesis, harus mendapatkan energi dan nutrisi dalam makanan yang mereka konsumsi. Bagian pencernaan yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk energi, pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan. Semua makanan mengandung setidaknya 1 dari 6 nutrisi dasar, yaitu karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral, dan air. Beberapa makanan mengandung semua 6 nutrisi. Kebanyakan makanan mengandung konsentrasi hanya 1 atau 2. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidro atau gen, dan oksigen. Karbohidrat dipecah dalam respirasi aerobik langsung untuk memberikan sebagian besar energi tubuh. Ketiga itu polisakarida. Polisakarida adalah molekul kompleks yang terdiri dari banyak molekul monosakarida terikat bersama. Bahan struktural dan fungsional utama sel tubuh adalah protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino. Protein dari makanan harus dipecah menjadi asam amino agar tubuh untuk menumbuhkan dan memperbaiki jaringan. Selanjutnya itu lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air. Mereka termasuk lemak, minyak, dan lilin. Lipid digunakan untuk membuat brand dan hormon, steroid, dan untuk menyimpan energi. Lemak yang paling umum digunakan adalah trigliserida energi dan untuk membangun membran sel dan bagian sel lainnya. Tubuh menyimpan kelebihan lemak dari makanan. Karbohidrat dan protein berlebih juga dapat diubah menjadi lemak untuk disimpan. Vitamin, mineral, dan air merupakan nutrisi yang tidak mencukupi energi tetapi diperlukan untuk berfungsinya tubuh. Yang pertama itu vitamin. Vitamin adalah molekul organik kecil yang bertindak sebagai koenzim. Koenzim mengaktifkan enzim dan membantunya berfungsi. Yang kedua itu mineral. Mineral adalah zat anorganik alami yang digunakan untuk membuat struktur tubuh tertentu, untuk melakukan saraf normal dan fungsi otot, dan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Yang ketiga itu air. Air menyumbang lebih dari setengah berat badan Anda. Sebagian besar reaksi tions yang mempertahankan kehidupan hanya dapat terjadi di dalam air. Air membuat lebih dari 90% dari bagian cairan darah yang membawa nutrisi penting untuk seluruh bagian tubuh. Itu tentang sistem ekskresi, utama kerongkongan. Kerongkongan memiliki 2 lapisan otot. Lapisan melingkar bagian dalam yang membungkus kerongkongan dan lapisan membujur luar itu menjalankan panjang tabung. Kemudian lambung. Organ yang terlibat dalam mekanik dan kimiawi pencernaan terletak di sisi kiri atas perut, rongga anal, tepat di bawah diafragma.
itu adalah tas elastik berbentuk J saat penuh dan yang terletak di lipatan saat kosong. Kemudian hati. Hati adalah organ besar yang terletak di sebelah kanan perut. Hati melakukan banyak fungsi di tubuh, termasuk menyimpan glukosa sebagai glikogen, membuat protein, dan memecah zat beracun seperti alkohol. Hati juga mengeluarkan empedu yang sangat penting untuk pencernaan lemak. Kemudian pankreas. Pankreas adalah organ yang terletak di belakang perut, menempel pada dinding belakang rongga perut. Penyerapan dan sekresi, yaitu tubuh perlu mempertahankan banyak zat yang ada, dikeluarkan dari darah dengan filtrasi. Jadi, sebagai aliran filtrat melakukan tubulus ginjal. Chapter 49, Sistem Saraf dan Organ Indera. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak, dan susun tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Saraf impuls disebut juga rangsang saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Sistem saraf. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron. Neuron adalah sel saraf. Neuron memiliki panjang 39 inci dan berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf serta mengantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Bagian-bagian sel saraf. Dendrit merupakan bagian yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskan neuron ke badan sel saraf. Badan sel merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Akson. Akson adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls saraf ke bagian sinapsis. Bagian lainnya adalah inti sel, ada sel Schwann, nodus Ranvier, tubuh myelin. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah neuron sensorik. Adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kedua, neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor, otot, dan kelenjar. Yang ketiga ada neuron konektor, adalah penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Otak, bagian-bagian otak. Ini kita bisa lihat bagian-bagian dari otak. Ada cerebrum, lobus parietalis, ada thalamus, lobus occipitalis, diencephalon, cerebellum, pons paroli, lobus temporalis, hipotalamus, dan lobus frontalis. Kita lihat dari belakang, ada corpus callosum, belahan kanan otak, ada ganglia, basal, otak tengah, dan belahan kiri otak. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, ini sistem saraf sadar. Saraf kranial 12 pasang, sedangkan saraf spinal 31 pasang yang terdiri dari saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan saraf ekor 1 pasang. Yang kedua ada sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf simpatis yang bersumber dari segmen toraks dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem saraf ini berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya saluran pernapasan. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatis.
Sistem ini bersumber dari area kranial dan sekrum. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tenang, artinya sistem kerjanya berkebalikan dengan sistem saraf simpatis. Nah, kita lihat di sini contoh dari saraf simpatetik dan saraf parasimpatik. Yang pertama ada organ tubuh. Pupil. Pada saraf simpatik dia berfungsi untuk membesarkan pupil, sedangkan pada saraf parasimpatik dia berfungsi untuk mengecilkan pupil. Arteri. Pada saraf simpatik dia berfungsi untuk memperkecil diameter pembuluh, sedangkan pada saraf parasimpatik dia berfungsi untuk memperbesar diameter pembuluh. Organ selanjutnya ada bronkus. Pada saraf simpatik dia berfungsi untuk memperluas bronkus, sedangkan saraf parasimpatik yang untuk mempersempit bronkus. Pada jantung, ini pada saraf simpatik dia berfungsi untuk mempercepat detak jantung, sedangkan pada saraf parasimpatik kebalikannya. Terus pencernaan makanan. Pada saraf simpatik dia berfungsi untuk memperlambat pencernaan makanan, sedangkan pada saraf parasimpatik kebalikan dari saraf simpatik. Terus organ terakhir ada kandung kemih. Pada saraf simpatik dia berfungsi untuk mengembangkan kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik dia berfungsi untuk mengkerutkan kandung kemih. Reseptor dan organ indera. Reseptor sensorik adalah neuron yang mendeteksi rangsangan. Ada banyak jenis reseptor sensorik. Reseptor ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis rangsangan yang mereka tanggapi. Di antaranya itu mekanoreseptor menanggapi gerakan, tekanan, dan ketegangan. Yang kedua, fotoreseptor menanggapi variasi cahaya. Yang ketiga, kemoreseptor yaitu menanggapi bahan kimia. Yang selanjutnya, termoreseptor yaitu menanggapi perubahan suhu. Kemudian, reseptor nyeri menanggapi kerusakan jaringan. Kemudian, ciri-ciri organ indera. Yang pertama itu mendengar, penglihatan, rasa dan bau, tekanan dan suhu. Yang pertama mendengar getaran. Getaran di udara saluran pendengaran menyebabkan membran timpani bergetar. Tekanan di udara dalam ruang di dalam membran timpani. Telinga tengah diatur oleh jumlah udara yang melewati tabung. Eustachius ke telinga tengah itu eustachian. Tinggal ke UHN. Tabung adalah bukaan pada tenggorokan yang menyamakan tekanan di kedua sisi membran timpani selama perubahan tekanan atmosfer secara tiba-tiba. Penglihatan. Mata adalah organ khusus yang mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal ke area pemrosesan visual di otak. Mata pada dasarnya adalah bola berongga yang berisi cairan bening. Struktur mata bertindak bersama untuk memfokuskan cahaya pada retina, lapisan dalam mata yang peka cahaya. Selanjutnya, rasa dan bau. Orang merasakan variasi dalam rasa dan bau karena kemoreseptor khusus. Kemoreseptor untuk rasa dikelompokkan di perasa. Sebagian besar dari 10.000 pengecap tertanam di antara benjolan yang disebut papila, PUH, pil di lidah. Perasa tambahan ditemukan di tenggorokan dan di langit-langit mulut. Reseptor di saluran hidung mendeteksi bahan kimia di udara. Kemoreseptor khusus disebut penciuman. Reseptor terletak di lapisan mukosa epitel di saluran hidung. Selanjutnya tekanan dan suhu. Mekanoreseptor yang terletak di seluruh kulit memungkinkan untuk merasakan sentuhan, tekanan, dan ketegangan pada manusia. Reseptor sentuhan terkonsentrasi di wajah, lidah, dan ujung jari. Rambut tubuh juga membantu manusia merasakan sentuhan karena menekuk rambut menstimulasi sejumlah besar mekanoreseptor yang ditemukan di dasar folikel rambut di kulit. Reseptor nyeri adalah neuron sensorik yang terletak di dasar epidermis dan di seluruh bagian dalam tubuh. Chapter 50, Sistem Endokrin Hormon. Pembawa pesan kimiawi adalah zat yang membawa pesan dan instruksi ke sel. Hormon dan neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang berkoordinasi aktivitas tubuh. Hormon bagaimanapun adalah bagian dari sistem endokrin, sedangkan neurotransmitter adalah bagian dari sistem saraf.
Hormon seringkali bekerja lebih lambat dan memiliki efek yang lebih lama dari neurotransmitter. Dalam sistem endokrin, hormon ini terbagi atas yang pertama, fungsi dan keamanan. Hormon memengaruhi hampir setiap sel dan organ di tubuh kita. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah zat yang disekresikan oleh sel yang bertindak untuk mengatur aktivitas sel lain di dalam tubuh. Hormon memiliki banyak fungsi, misalnya hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, perilaku, dan reproduksi. Mereka juga mempertahankan homeostatis, mengatur metabolisme dan keseimbangan air dan mineral, dan menanggapi rangsangan eksternal. Hormon dibuat dan disekresikan oleh endokrin kelenjar. Nah, kelenjar endokrin adalah organ tanpa saluran yang mengeluarkan hormon baik ke dalam aliran darah atau cairan di sekitar sel atau ekstraseluler cairan. Sel khusus di otak, perut kecil usus, hati, jantung, dan organ lainnya juga membuat dan melepaskan hormon. Kelenjar endokrin dan sel khusus yang mengeluarkan hormon secara kolektif disebut sistem endokrin. Beberapa kelenjar endokrin seperti pankreas juga bersifat eksoskrin. Kelenjar eksoskrin juga mengeluarkan zat melalui saluran struktur seperti tabung. Zat ini bisa termasuk air, enzim, dan lendir. Saluran mengangkut zat ke spesifik lokasi di dalam dan di luar tubuh. Kelenjar keringat, lendir kelenjar, kelenjar ludah, dan kelenjar pencernaan lainnya adalah contoh kelenjar eksoskrin. Nah, selanjutnya ada jenis hormon. Hormon dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada hormon berbasis asam amino dan hormon steroid. Nah, hormon berbasis asam adalah hormon yang terbuat dari asam amino. Hormon berbasis asam dapat berupa asam amino tunggal yang dimodifikasi atau protein yang terbuat dari 3 hingga 200 asam amino. Kebanyakan hormon berbasis asam amino larut dalam air. Hormon steroid adalah hormon lipid itu tubuh membuat dari kolesterol. Hormon steroid larut dalam lemak. Selanjutnya ada aksi hormon. Tubuh menghasilkan banyak hormon berbeda, tetapi masing-masing hormon hanya memengaruhi sel targetnya. Sel target adalah sel yang spesifik hormon berjalan untuk menghasilkan efek tertentu. Sel target memiliki reseptor protein yang mengikat molekul sinyal spesifik yang menyebabkannya sel untuk menanggapi. Setiap reseptor mengikat hormon tertentu. Ketika hormon berikatan dengan reseptor, pengikatan tersebut memicu kejadian yang menyebabkan perubahan di dalam sel. Reseptor dapat ditemukan di membran sel, di dalam sitoplasma, atau di dalam inti sel. Berikutnya ada hormon berbasis asam amino. Kebanyakan hormon berbasis asam amino berikatan dengan protein reseptor di membran sel. Jadi, hormon bertindak sebagai pembawa pesan pertama. Yang kedua ada hormon steroid dan tiroid. Karena steroid dan hormon tiroid larut dalam lemak, mereka berdifusi melalui membran sel-sel target mereka dan mengikat ke reseptor di dalam sitoplasma atau nukleus. Kompleks reseptor hormon menyebabkan sel mengaktifkan enzim yang ada atau memulai sintesis enzim atau protein baru. Nah, di sini juga ada gambar 52 hormon steroid seperti kortisol berdifusi melalui membran sel dan menempel pada reseptor di sitoplasma dari sel. Reseptor hormon kompleks memasuki inti dan mengikat ke DNA. Gen diaktifkan protein dan dibuat menjadi aktivitas dalam sel. Nah, berikutnya ada jenis lain hormon. Banyak pembawa pesan kimiawi lainnya sekarang diklasifikasikan sebagai hormon. Zat ini termasuk neuropeptida dan prostaglandin. Nah, neuropeptida adalah hormon yang disekresikan oleh sistem saraf. Tidak seperti
neurotransmitter, neuropeptida cenderung memengaruhi banyak sel dekat saraf yang melepaskannya. Satu kelompok neuropeptida disebut endorfin atau endorphins, mengatur emosi, mempengaruhi rasa sakit, dan mempengaruhi reproduksi. Kelompok neuropeptida lainnya, enkephalins, menghambat pesan nyeri yang mengalir ke otak. Prostaglandin adalah asam lemak termodifikasi yang disekresikan oleh kebanyakan sel. Prostaglandin menumpuk di area di mana jaringan berada terganggu atau terluka. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengatur banyak proses vital. Ini bagian hormon utama yang membahas kelenjar endokrin, membuat dan efek hormon ini. Nah, yang keenam ada hipotalamus dan kelenjar di bawah otak. Dua organ hipotalamus dan kelenjar pituitari mengontrol pelepasan awal banyak hormon. Hipotalamus adalah area otak yang berkoordinasi banyak aktivitas sistem saraf dan endokrin. Itu menerima informasi dari daerah otak lain dan kemudian menanggapi ini sinyal serta konsentrasi darah dari hormon yang bersirkulasi. Yang ketujuh ada kelenjar tiroid. Dua lobus kelenjar tiroid terletak di dekat bagian bawah laring. Kelenjar tiroid memproduksi dan mengeluarkan hormon tiroksin dan tridotrin. Kedua hormon tersebut berasal dari asam amino dan disintesis dengan atom yodium. Hormon perangsang tiroid mengatur pelepasan hormon tiroid. Kelenjar tiroid juga menghasilkan kalsitonin, hormon yang merangsang transfer ion kalsium dari darah ke tulang, di mana ion kalsium dapat digunakan untuk menghasilkan jaringan tulang. Aktivitas tiroid yang tidak normal dapat merugikan tubuh, metabolisme. Kelebihan hormon tiroid disebut hipertiroidisme. Gejala hipertiroidisme termasuk aktivitas berlebihan, penurunan berat badan, dan tekanan darah tinggi, detak jantung, dan suhu tubuh. Hipertiroidisme bisa diobati dengan pengobatan atau dengan operasi pengangkatan sebagian dari kelenjar tiroid. Kekurangan hormon tiroid dikenal sebagai hipotiroidisme. Gejala hipotiroidisme meliputi retardasi pertumbuhan, kelesuan, penambahan berat badan, dan detak jantung rendah dan suhu tubuh. Hipotiroidisme juga dapat menyebabkan kretinisme, suatu bentuk keterbelakangan mental jika hipotiroidisme terjadi selama perkembangan janin dan masa kanak-kanak. Di sini juga ada gambar 55. Kelenjar tiroid terletak di bawah laring dan di trakea. Nah, yang kedelapan ada kelenjar adrenal. Satu kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal. Setiap kelenjar adrenal memiliki inti dalam, yaitu medula dan lapisan luar korteks. Fungsi medula dan korteks sebagai kelenjar endokrin yang terpisah. Sekresi hormon di medula dikendalikan oleh sistem saraf, sedangkan hormon masuk hipofisis anterior mengatur sekresi hormon di korteks. Dalam kelenjar adrenal ini yang pertama kita membahas tentang medula adrenal. Nah, medula adrenal itu apa? Medula adrenal menghasilkan dua hormon berbasis asam amino. Yang pertama epinefrin dan norepinefrin. Juga dikenal sebagai adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon ini mengatur reaksi sistem saraf terhadap stres dan lawan atau lari. Menanggapi bahaya, saat seseorang stres, medula mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini meningkatkan detak jantung, tekanan darah, glukosa darah tingkat, dan aliran darah ke jantung dan paru-paru. Epinefrin dan norepinefrin juga merangsang pembesaran saluran bronkial dan pelebaran pupil. Nah, di sini ada gambar 56
6. Kelenjar adrenal terletak di atas masing-masing ginjal, terdiri dari medula bagian dalam dan korteks luar. Epinefrin dan norepinefrin diproduksi di sumsum tulang belakang. Kortisol dan aldosteron diproduksi di korteks. Nah, selanjutnya ada korteks adrenal. Korteks adrenal merespon adrenokortikotropik, hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Stres menyebabkan hipotalamus mengeluarkan pelepasan ACTH hormon. ACTH kemudian merangsang produksi korteks adrenal hormon, steroid kortisol, dan aldosteron. Kortisol meningkatkan produksi glukosa dari pembuatan protein, energi yang dapat digunakan tersedia untuk sel. Aldosteron membantu meningkatkan tekanan darah dan volume dengan merangsang garam dan retensi air oleh ginjal. Selanjutnya, yang ke-9 ada gonads. Gonad, ovarium pada wanita dan testis pada pria adalah organ penghasil gamet yang juga menghasilkan sekelompok steroid seks hormon. Hormon seks mengatur perubahan tubuh yang dimulai pada masa pubertas. Nah, pubertas itu apa? Pubertas adalah masa remaja yang mana organ seks matang dan karakteristik seks sekunder seperti rambut, wajah muncul. Selama masa pubertas pada pria, produksi sperma dimulai, suara semakin dalam, dada melebar, dan rambut tumbuh di tubuh dan wajah. Pada wanita, siklus haid dimulai, payudara tumbuh, dan pinggul melebar. Yang ke-10 ada kelas endokrin lainnya. Ada beberapa kelenjar lain dalam sistem endokrin, termasuk kelenjar timus, kelenjar pineal, dan kelenjar paratiroid. Ada juga sel endokrin khusus di otak, perut, usus kecil, hati, dan organ lainnya. Nah, yang pertama kita membahas tentang kelenjar timus. Nah, kelenjar timus terletak di bawah tulang dada dan antara paru-paru, berperan dalam perkembangan kekebalan tubuh sistem. Kelenjar timus mengeluarkan timosin, hormon berbasis asam amino yang merangsang permatangan sel T yang membantu mempertahankan tubuh dari patogen. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu terletak di dekat dasar otak. Ini mengeluarkan hormon melatonin. Konsentrasi melatonin meningkat tajam di malam hari dan menurun drastis sepanjang hari. Pelepasan siklik ini melatonin menunjukkan bahwa itu membantu mengatur pola tidur. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. 4 kelenjar paratiroid tertanam di dalamnya. Bagian belakang kelenjar tiroid, 2 di setiap lobus. Kelenjar ini mengeluarkan hormon paratiroid yang merangsang transfer kalsium ion dari tulang ke darah. Jadi, hormon paratiroid memiliki efek berlawanan dari kalsitonin. Keseimbangan kalsium yang tepat ion diperlukan untuk pembelahan sel kontraksi otot, pembekuan darah, dan pensinyalan saraf. Selanjutnya, ada sel pencernaan. Sel endokrin juga berada di dalam dinding. Beberapa organ pencernaan mengeluarkan berbagai hormon yang mengatur proses pencernaan. Untuk misalnya saat makanan dimakan, sel endokrin di lapisan perut mengeluarkan gastrin, hormon yang merangsang perut lainnya, sel untuk melepaskan enzim pencernaan dan asam klorida. Sel endokrin khusus halus melepaskan sekretin, hormon yang merangsang keluarnya berbagai cairan pencernaan dari pankreas. Nah, selanjutnya ada satu awal puberti di perempuan. Sampai beberapa dekade lalu, gadis mulai pubertas pada tentang usia 11 dan selesai pubertas sekitar usia 13 tahun. Sekarang itu, lebih umum untuk dilihat pubertas pada anak perempuan dimulai pada sekitar 9 dan 10 tahun, dan kadang-kadang sedini 6 atau 7 tahun. Peneliti adalah menyelidiki mengapa pubertas dimulai lebih awal pada anak perempuan daripada dulu dan jenis implikasi apa ini yang mungkin dimiliki untuk kesehatan seseorang. Nah, apa penyebab awal-awal pubertas?
Genetika adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi awal pubertas pada perempuan. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas sebagian besar mengandung sel eksoskrin, tetapi sel khusus di pankreas disebut fungsi pulau Langerhans sebagai kelenjar endokrin. Endokrin ini sel mengeluarkan dua hormon berbasis asam amino yang mengatur tingkat gula dalam darah. Insulin menurunkan kadar gula dan dengan merangsang sel-sel tubuh, terutama otot, untuk menyimpan glukosa atau gunakan untuk energi. Nah, kekurangan insulin dapat menyebabkan diabetes mellitus, suatu kondisi di mana sel tidak dapat memperoleh glukosa, mengakibatkan konsentrasi glukosa darah tinggi yang tidak normal. Diabetes tipe 1, sistem kekebalan menyerang penghasil insulin sel pulau kecil. Sel-selnya mati. Tipe 1 umumnya diobati dengan suntikan harian insulin ke dalam darah dan terkadang dengan transplantasi sel pulau. Diabetes tipe 2 biasanya terjadi setelah usia 40 dan lebih umum daripada tipe 1. Tipe 2 disebabkan oleh insulin yang tidak mencukupi atau kurang reseptor sel target responsif. Di sini juga ada gambar 50.7. Di sini tertera penampang jaringan pankreas menunjukkan pulau Langerhans atau ringan wilayah berwarna. Selanjutnya ada mekanisme umpan balik. Homeostatis didefinisikan sebagai lingkungan internal yang stabil. Itu sistem endokrin berperan penting dalam pemeliharaan homeostatis karena hormon mengatur aktivitas sel, jaringan, dan organ di seluruh tubuh. Untuk mempertahankan homeostatis, mekanisme umpan balik mengontrol sekresi hormon. Sebuah umpan balik mekanisme adalah salah satu di mana langkah terakhir dalam serangkaian peristiwa mengontrol pertama. Mekanisme umpan balik bisa negatif atau positif. Kebanyakan sistem hormon menggunakan umpan balik negatif. Nah, yang pertama kita bahas ini umpan balik negatif. Nah, dalam umpan balik negatif, langkah terakhir dalam serangkaian peristiwa menghambat sinyal awal dalam rangkaian. Contoh umpan balik negatif dalam mengatur kadar hormon tiroid ketika hipotalamus mendeteksi rendahnya tingkat hormon tiroid, itu mengeluarkan hormon yang disebut hormon pelepas tirotropin ke hipofisis anterior. Nah, di sini ada kritik yang baik. Ketika hormon diatur oleh umpan balik positif, pelepasan hormon awal merangsang pelepasan atau produksi hormon lain atau zat yang merangsang pelepasan lebih lanjut dari inisial hormon. Misalnya, peningkatan konsentrasi estrogen merangsang lonjakan sekresi hormon luteinizing sebelum ovulasi. Ya, selanjutnya ada hormon antagonis. Sejumlah hormon bekerja sama berpasangan untuk mengatur levelnya zat kritis. Hormon-hormon ini disebut antagonis hormon karena tindakan mereka memiliki efek berlawanan. Glukagon dan insulin adalah contoh hormon antagonis. Chapter 51. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria. Gonad, testis, dan ovarium adalah kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon seks. Namun, fungsi utamanya gonad tidak untuk menghasilkan hormon, tetapi untuk menghasilkan dan menyimpan gamet, sperma, dan telur. Organ lain di sistem reproduksi pria mempersiapkan sperma untuk kemungkinan pembuahan sel telur. Sistem reproduksi wanita. Berikut adalah nama-nama organ besar fungsinya. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba falopi
atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam aliktital dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan corona radiata. Membran vitellin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitellin. Corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel foliket. Persiapan untuk kehamilan. Yang pertama, fase folikuler. Yang kedua, ovulasi. Ketiga, haid. Dan keempat adalah fase luteal.